Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan, namun sebelumnya kita simak bersama grafik berikut ini terlebih dahulu. Ini adalah grafik mengenai DPT Pilpres dan Undecided Voters. DPT dalam negeri ada sekitar 188.252.225 pemilih. Sementara untuk DPT luar negeri sekitar 2.038.711 pemilih. Dengan total DPT adalah 190.291.110 pemilih. Sementara untuk grafik selanjutnya adalah mengenai undecided voters yang kami ambil dari penelitian Polkom yang dilakukan 16 hingga 20 Juni 2014, yaitu 8,5% undecided voter atau sama dengan 16.174.744. Sementara survei dari LSI 1 hingga 9 Mei 2014, 41,83% undecided voter, artinya sama dengan sekitar 79 juta pemilih. Ya, Pak Ferry tadi mungkin tanggapannya ini untuk tadi Mas Heri ataupun Pak Bara ini me-underlinekan ataupun menggarisbawahi mengenai bahwa debat ini akan sangat berpengaruh pada pemilih yang undecided voter ataupun belum menentukan pilihan. Ya. Menurut Anda sepakat apakah kemudian pemilih yang sudah menentukan pilihan bisa kemudian dirayu lewat debat? Saya kira bisa juga karena pemilih itu kan beragam ya ketika dia sudah menentukan pilihannya. Karena memang ketemu dengan harapan dia, ada sebuah mimpi dia terjawab oleh figur ini, kemudian ada interaksi langsung, ada hubungan emosional. Jadi beragam kemudian pemilih. Nah, ada beberapa dari yang sudah menentukan pilihan di awal itu karena persepsi dia. Oh, dia bayangkan seperti ini. Dia tidak kenal langsung. Tapi itu yang kemudian ketika pada segmen pemilih yang sudah menentukan pilihannya, yang tadi saya bilang mungkin kita masih bisa menggoda dia, ya, tapi memang tidak terlalu banyak, saya kira. Tapi ada, bukan tidak ada, potensi itu ada. Untuk tim pemenangan Pak Hatta bisa kemudian tergoda dengan. Kalau Pak Bara mungkin yang digoda bukan oleh presiden kami, oleh saya akan goda dia. Jadi itu, ya, tapi intinya adalah bahwa debat yang 5 ini kita kan men-set up-nya itu sebagai sebuah hal yang sampai tanggal 5 itu harus sampai peaknya, dan tiap sesi itu harus ada determinasi. Itu menurut saya jadi penting, itu menjadi dasar keputusan, dan betul itu rata-rata ada pemilih rasional. Tapi dari internal Jokowi JK sendiri, apakah kemudian ada survei khusus ketika berapa persen dari jumlah misalnya undecided voter ataupun pemilih yang sudah menentukan pilihan yang bisa kemudian dirangkul lewat debat? Apakah kemudian ada survei khusus dari internal? Saya kira kalau angka-angka ini bisa menggambarkan, kita bisa menangkap itu, tapi kan pada kenyataannya karena memang itu kan tetap masih kita membuka ruang di mana ada orang menentukan pilihannya pada tanggal 5, itu masih ada. Ya, nah, makanya saya katakan bahwa kita terus mendesain ini menjadi bagian yang peaknya itu nanti tanggal 5. Gitu. Jadi kita akan menyampaikan atau memperlihatkan determinasi pasangan calon saya dengan pasangan calonnya Pak Bara ini kan. Pak Bara dari kubu Prabowo Hatta, apakah kemudian sudah mengkalkulasikan angka-angka seperti itu atau bagaimana? Iya, jadi artinya kan kita memang mengadakan survei internal yang tidak bisa saya buka ya. Nah, yang bisa saya katakan adalah hasilnya sangat positif, dan itu tentu saja tidak bisa dibantah. Ada pengaruh dari ketiga debat yang sudah kita lakukan ya. Positif jadi, artinya menurut Pak Bara, kubu Prabowo Hatta lebih sukses kemudian menggait ataupun menggoda para pemilih yang undecided voter ataupun yang sudah menentukan pilihan? Iya, tentu saja kan kalau kita lihat dari kebanyakan survei yang dilakukan sebelum periode kampanye ini dimulai, itu kan pasangan kami itu ketinggalan jauh ya. Ada yang 10%, 15%, bahkan 20%. Tapi sekarang kita lihat kan trennya makin lama makin mengecil ini, gap ini. Jadi ya tentu saja itu disebabkan oleh berbagai macam faktor. Salah satunya yang paling penting tentu saja adalah soal debat ini. Ya. Pak Ferry, tanggapannya? Ya, karena itu pada ruang undecided tadi ya, yang itu karena mungkin dalam tapi dia tidak mengambil ceruk yang ada, yang sudah menentukan pilihan menurut saya. Jadi ada pada posisi terbesarnya adalah yang semakin hari orang yang semakin sedikit yang belum menentukan pilihannya. Disitulah kemudian kita melakukan sebuah proses penajaman untuk bisa katakanlah meyakinkan kalau sudah ada memilih pasangannya Pak Bara ya
kita kering sedikit lah, kita goda sedikit supaya ini loh, ini lebih menjanjikan. Saya kira itu satu hal. Jadi sampai soal beberapa debat ini kan ketika ada diragukan, tapi kita bisa ambilkan. Tapi kan memang battle sebenarnya petang sebelumnya adalah pada segmen undecided ini. Tapi tentu saja yang berubah, yang tadinya ingin memilih Pak Jokowi kemudian kecewa melihat penampilan di 3 debat itu kemudian berubah pikiran, itu juga ada. Kalau penampilan rasanya lebih banyak nyebrang kita. Kalau penampilan lebih banyak ya karena tadinya diragukan, tapi ternyata kok mantap ini kan gitu. Karena banyak baca. Ini karena ada kedua-duanya. Menurut saya memang kalau kita lihat tren data, pemilih-pemilih rasional itu adalah yang lebih banyak yang belum menentukan pilihan. Itu yang pertama perlu dicatat. Dari awal saya sudah mengatakan, apalagi diperkuat dengan data Polkom kemarin, mestinya kedua-duanya itu melakukan diferensiasi pemilih. Jokowi tampil lebih meyakinkan, lalu kemudian merebut hati pemilih-pemilih rasional. Yakinkan mereka bahwa politik itu persepsi memang. Ya, politik itu persepsi, yakinkan mereka. Lalu kemudian Prabowo juga harus diferensiasi pemilih ke pemilih-pemilih tradisional, lapisan bawah. Karena terkotak-kotak seperti ini, kalau mereka mampu melakukan itu, saya kira itulah yang akan jadi pemenang. Nah, inilah yang sebenarnya tidak begitu digarap oleh mereka, oleh tim gitu. Jadi berjalan seperti konvensional saja gitu. Oke, baik Bapak-bapak, sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.